Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anak. Kita akan melanjutkan pelajaran PPKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9, yaitu pada bab 2 makna alinea dan pokok pikiran di dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pertemuan ini anak-anak, Ibu akan mengingatkan kembali supaya anak-anak menonton isi video ini sampai habis agar materi yang Ibu sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh anak-anak. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kompetensi dasar pada bab 2, yaitu 3.2 mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Anak-anak amati peta konsep berikut. Peta konsep ini adalah jalannya atau kerangka pembelajaran kita mulai dari pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan ke-4. Oke, kita lanjut. Pertemuan ke-1 adalah kita membahas 1. Kerangka umum UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Perbedaan sistematika UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen. 3. Kedudukan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kerangka umum UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam sistematika ketatanegaraan kita, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah supreme law atau hukum tertinggi. Wujud dari UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah dijadikan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar di dalam sistem hukum nasional kita. Nah, kedudukan UUD Negara Republik Indonesia pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana UUD 1945 berkedudukan pada nomor 1. Nah, tentu anak-anak sudah pernah mempelajari tentang sistematika pembentukan peraturan perundang-undangan pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada pelajaran di kelas 8 kemarin. Oke, kita lanjut. Adapun yang dimaksud dengan hukum dasar adalah norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pergantian Undang-Undang Dasar di negara kita. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami 2 kali masa berlaku. Selain itu, dalam rangka menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengalami amandemen atau perubahan. Amandemen atau perubahan itu dilakukan baru 1 kali. Kemudian 1 kali perubahan namun dilaksanakan secara bertahap, yaitu sebanyak 4 tahap. Dalam pelaksanaan itu, selama 4 tahap tersebut dalam kurun waktu 4 tahun, yaitu
dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Kita lanjut lagi. Perubahan tersebut juga berdampak pada perubahan sistematika dan struktur dari UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perbedaan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Anak-anak bisa lihat pada kolom yang Ibu tampilkan ini, ada aspek pembeda sebelum amandemen, sesudah amandemen. Aspek pembeda dari UUD 1945 sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Kita lihat pada aspek pembedanya, yaitu sistematika. Pada sistematika UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas 3, yaitu 1 pembukaan, 2 batang tubuh, 3 penjelasan. Sedangkan pada UUD 1945 sesudah amandemen terdiri atas 2, yaitu 1 pembukaan, 2 pasal-pasal. Pada aspek pembeda, jumlah bab keseluruhan UUD 1945 sebelum amandemen terdiri atas 16 bab. Sedangkan pada UUD 1945 sesudah amandemen terdiri atas 21 bab. Jumlah pasal pada UUD 1945 sebelum amandemen terdiri atas 37 pasal. Sedangkan UUD 1945 sesudah amandemen terdiri atas 73 pasal. Pada UUD 1945 sebelum diamandemen terdiri atas 49 ayat, sedangkan pada UUD 1945 sesudah amandemen terdiri dari 170 ayat. Untuk aturan tambahan pada UUD 1945 sebelum amandemen terdiri atas 2 ayat. Sedangkan pada UUD 1945 sesudah amandemen terdiri atas 2 pasal. Untuk aturan peralihan pada UUD 1945 sebelum amandemen terdiri atas 4 pasal. Sedangkan pada UUD 1945 sesudah amandemen terdiri atas 3 pasal. Yang terakhir, penjelasan. Pada UUD 1945 penjelasan ada. Nih, bukti adanya penjelasan pada sistematika poin 3. Itu penjelasan. Mengapa perlu penjelasan? Karena penjelasan ini untuk menjelaskan pasal-pasal yang ada pada batang tubuh UUD 1945 sebelum amandemen. Ingat bahwa jumlah pasal pada UUD 1945 sebelum amandemen hanya ada 37 pasal dan 49 ayat. Sementara pada UUD 1945 untuk penjelasan itu tidak ada. Kenapa? Karena pada UUD 1945 sesudah amandemen pasal-pasalnya sudah cukup jelas, karena terdapat 73 pasal ditambah lagi dengan 170 ayat. Jadi pada UUD 1945 sesudah amandemen tidak membutuhkan lagi penjelasan.
Cukup jelas anak-anak? Sekarang kita lanjutkan. Kedudukan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. B. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental memiliki arti sebagai berikut. 1. Sumber hukum dari UUD 1945. Karena pembukaan UUD 1945 mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap dan tidak berubah bagi negara yang dibentuk. 2. Menurut teori hukum yang meletakkan dasar negara adalah PPKI sebagai pembentuk negara yang pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945. 3. Pembentuk negara PPKI mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pemerintah atau Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, sedangkan pemerintah dan MPR hanya merupakan alat perlengkapan negara yang kedudukannya lebih rendah dari pembentuk negara. 4. Secara hukum, semua produk hukum hanya bisa diubah atau dihapus oleh ketentuan yang lebih tinggi kedudukannya. Dengan demikian, pembukaan UUD 1945 hanya dapat diubah oleh pembentuk negara atau PPKI yang pada saat ini sudah tidak ada lagi. Jadi kesimpulannya bahwa pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun. Nah, Ibu harap sudah cukup jelas. Kita lanjut lagi. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 selain merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, juga merupakan pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dikatakan merupakan pernyataan kemerdekaan yang terperinci karena selain memuat pernyataan kemerdekaan pada alinea ketiga, juga memuat segala aspek penyelenggaraan negara pemerintahan yang berdasarkan Pancasila. Aspek-aspek tersebut akan dipaparkan dalam materi tentang makna alinea pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pertemuan yang akan datang. Demikianlah anak-anak penjelasan dari Ibu. Terima kasih sudah menyimak seluruh video ini. Semoga dapat dipahami, dimengerti, dan bermanfaat bagi anak-anak. Jika masih ada yang kurang dimengerti dari isi video dan penjelasan Ibu, silakan berikan pertanyaan pada kolom komentar di bawah video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.